It's difficult to play against Chelsea away. Chelsea have a good player, a good team. Biết đến các các đội tuyển của chúng ta thì ông đánh giá cao tinh thần của người Việt Nam, tinh thần của cầu thủ Việt Nam. 경기에서는 또 베테랑 선수가 좋은 모습 보여줄 거라는 확신이 있습니다. Chúng ta nó lại phải tính toán đến mặt chiến thuật, tiếp cận trận đấu rất là khác rất nhiều. Thì mỗi một cái bàn tỷ số ấy thì nó đặt cho đối phương. Di balik panasnya persaingan sepak bola Asia Tenggara, ada fakta unik di VAL ASEAN. Publik Malaysia tengah merayakan kemenangan bersejarah atas Vietnam setelah penantian 10 tahun lamanya. Kualifikasi Piala Asia 2027 jadi ajangnya, di mana Harimau Malaya mencukur habis juara Piala AFF 2024 itu. Malaysia menang 4-0, kemenangan telak sekaligus menampar wajah sepak bola Vietnam dengan begitu kerasnya. Tak peduli, skuad asuhan Peter Klamovski diperkuat banyak para pemain naturalisasi lewat proses kilatnya. Penikmat sepak bola negeri jiran begitu bersemangat merayakan kemenangan tersebut. Mereka sedang tinggi sampai tak bisa melihat Vietnam saking kecilnya sang lawan di mata supporter Harimau Malaya. Vietnam dihina habis-habisan oleh penggemar sepak bola Malaysia melalui tulisan News Right Times. Malaysia tidak hanya kembali, tetapi juga berbahaya dan seperti yang baru saja dirasakan Vietnam. Taring harimau telah tumbuh kembali, mencari mangsanya, bahkan raksasa pun akan diterkam. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Malaysia memang tengah meningkatkan kualitas tim nasionalnya. Terbaru, sudah ada 5 pemain naturalisasi anyar yang bergabung ke dalam skuad Malaysia. Kelima pemain tersebut langsung masuk ke dalam skuad ketika Malayan Tiger bersua timnas Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Kehadiran pemain naturalisasi itulah yang semakin memperkuat skuad Harimau Malaya dan membuat The Golden Star Warriors terpaksa harus menyerah dari tim tuan rumah. Kekalahan Vietnam ini memancing komentar dari salah satu pandit negeri naga biru, yakni Quang Hai. Ia mengatakan awalnya tidak menyangka anak asuh Kim Sang-sik akan kalah dengan skor telak. Baginya, kalah tipis atau hasil imbang sangat bisa diterima, sebab Malaysia dirasa memiliki pemain-pemain naturalisasi yang baik. Kekalahan ini mengingatkan Quang Hai dengan hasil buruk yang diterima timnas Vietnam saat bersua timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Golden Star Warriors dan skuad Garuda sempat bertemu sebanyak 2 kali pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim yang saat itu dibesut Philip Troussier dilepas Indonesia dengan skor 0-1 dan 0-3. Quang Hai juga berandai-andai bagaimana jika Harimau Malaya dan pasukan Garuda bertemu. Sebab timnas Indonesia juga diperkuat oleh pemain naturalisasi. Menurutnya, timnas Indonesia tidak akan mampu menang melawan tim Super Harimau Malaya tersebut. Sebab pemain-pemain negeri jiran dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibanding pemain Indonesia. Bukannya introspeksi, habis dipatai habis-habisan, malah sibuk nyindir timnas Indonesia. Di sisi lain, Vietnam banggakan gelar AFF. Pakar sepak bola Vietnam, Van Antum, membanggakan 2 gelar juara Piala AFF yang pernah diraih oleh Vietnam pada 2008 dan 2018. Kekuatan Vietnam tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara, sebab kami memiliki latar belakang sepak bola terbaik di kawasan dan juga pernah menjadi juara Piala AFF, kata Pan Antu dari Laodong. Meski Vietnam tidak memiliki banyak pemain naturalisasi seperti Indonesia atau memiliki pemain yang bermain di luar negeri seperti Thailand, bagi saya skuad kami saat ini tidak kalah dengan siapapun, tambahnya. Lebih lanjut, Pan Antu menilai para pemain Vietnam sudah semakin matang. Ia juga menyebut Vietnam memiliki kiper-kiper dan bek-bek berkualitas untuk menjaga lini pertahanan. Seakan menghibur diri, alasan para pandit Vietnam itu terkesan memaksa dan tak mau mengakui jika Vietnam nyatanya sedang dalam penurunan performa. Ditambah dengan para rival ASEAN seperti Malaysia dan terutama Indonesia menunjukkan peningkatan. Dan kini rasa percaya diri itu mulai retak dari dalam. Banyak publik Vietnam mulai mempertanyakan arah dan masa depan timnas mereka. Kekalahan telak Vietnam dari Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2027 mengundang keprihatinan besar dari para pengamat sepak bola negeri tersebut. Salah satunya datang dari komentator kenamaan Vietnam, Quang Hai. Melihat kondisi ini, Quang Hai mengaku saat ini posisi Vietnam tengah berada dalam tekanan hebat. Bukan hanya karena kalah dari Malaysia, namun turut berkaitan dengan fakta bahwa negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Malaysia yang mulai menunjukkan kekuatan yang lebih dominan.
Lebih jauh, ia belak-belakan mengungkap sudah banyak pengamat di Vietnam yang semakin ragu terhadap kemampuan tim nasionalnya untuk bersaing dengan dua rival berat itu. Menurutnya, kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia menjadi kunci utama kebangkitan dua negara tersebut. Dengan pemain-pemain yang berasal dari luar, kekuatan mereka melonjak dalam waktu singkat. Sedangkan kini, Vietnam mengalami kesulitan mengembangkan pemain muda berbakatnya. Meski ada peningkatan peluang bagi pemain Vietnam yang berkarir di luar negeri, sayangnya potensi itu belum menghasilkan prestasi selevel Malaysia atau Indonesia. Padahal Vietnam diklaim memiliki sejumlah pemain keturunan yang cukup populer. Bahkan saat ini bermain di kasta teratas dua kompetisi benua biru, Liga Inggris dan Bundesliga Jerman. Pemain yang dimaksud adalah Boubacar Kamara, sang gelandang Aston Villa. Kamara disebut memiliki nenek dan kakek yang berasal dari Vietnam. Sayangnya, sang pemain tak berpikir untuk dinaturalisasi. Secara teori, Kamara memenuhi syarat untuk menjadi warga negara naturalisasi dan bermain untuk timnas Vietnam. Sayangnya, karena levelnya yang tinggi, Kamara lebih memilih berseragam timnas Prancis dan sudah bermain sebanyak 5 kali. Tulis Soha.vm. Pemain keturunan lain berasal dari Aljazair yang kini berkarir di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza. Pemain yang resmi direkrut Bayer Leverkusen pada 1 Mei 2025 lalu dari Hertha Berlin dengan mahar 12 juta euro. Ayah Ibrahim Maza berasal dari Aljazair, sedangkan ibunya asli Vietnam. Situasinya sama seperti Kamara. Maza lebih memilih bermain untuk Aljazair ketimbang Vietnam. Ia sudah mencatatkan 2 kali pertandingan resmi. Inilah penyesalan Vietnam di tengah gempuran pemain naturalisasi lawan, mereka hanya bisa bermimpi. Akhirnya, mereka mengakui bahwa meniru langkah naturalisasi Indonesia bukan perkara mudah. Dalam artikel yang ditulis Soha, menyatakan bahwa supporter Vietnam memang bisa jadi bermimpi untuk mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia yang gencar untuk melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir. Supporter Vietnam melihat Indonesia dan Malaysia melakukan naturalisasi pemain dan kemudian bermimpi. Namun ketika sumber daya pemain berdarah Vietnam di luar tidaklah melimpah seperti mereka Indonesia dan Malaysia. Tidak mudah bagi VNF untuk mempelajari hal itu dari para pesaing. Tulis Soha.